Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakhtiar Effendi, mahasiswa Magister Manajemen. Yang saya hormati Ibu Profesor Sri. Pada hari ini saya akan menjelaskan pada video jawaban ujian tengah semester MSDI nomor 3.A B C D. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Profesor karena pada kesempatan ini saya sedang melakukan perjalanan ke luar Sumatera. Oleh sebab itu saya membuat video ini situasional dalam kondisi di perjalanan. Mungkin ada kostum saya yang kurang sopan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketidaknyamanan Ibu dalam menonton video saya ini. Saya mohon maaf sebelumnya. Baiklah, akan saya mulai jawaban nomor 3 yang poin A. Analisis kondisi PT Bumi Siak Pusako menggunakan metrik Boston Consulting Group BCG berbasis analisis sumber daya manusia SDM. 1. Gambaran umum PT Bumi Siak Pusako. PT Bumi Siak Pusako dalam kurung PSP merupakan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten Siak yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi. Sebagai perusahaan energi daerah, BSP menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga migas, tuntutan efisiensi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, serta tekanan transformasi energi berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, sumber daya manusia menjadi faktor strategis utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. 2. Pendekatan analisis BCG berbasis SDM. Metrik Boston Consulting Group BCG menggunakan dua dimensi utama, yaitu tingkat pertumbuhan dan pangsa relatif. Dalam konteks SDM, tingkat pertumbuhan mencerminkan pengembangan kompetensi, regenerasi tenaga kerja, inovasi dan adaptasi. Sementara pangsa relatif mencerminkan kualitas, produktivitas, pengalaman teknis serta kapabilitas manajerial SDM perusahaan. 3. Analisis kondisi SDM PT BSP. Kekuatan SDM PT BSP antara lain memiliki tenaga teknis berpengalaman di sektor migas, penguasaan operasional lapangan yang baik, stabilitas struktur organisasi, pemahaman sosial dan konteks lokal wilayah operasi. Adapun kelemahan SDM PT BSP antara lain ketergantungan pada tenaga kerja senior, aging workforce, regenerasi dan manajemen talenta belum optimal, digitalisasi dan inovasi belum maksimal, diversifikasi kompetensi di luar migas masih terbatas. 4. Posisi PT BSP dalam metrik BCG. Berdasarkan analisis tersebut, PT BSP dalam perspektif SDM berada pada posisi cash cow, sapi perah. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kompetensi teknik yang kuat dan stabilitas organisasi yang tinggi, namun tingkat pertumbuhan dan inovasi SDM relatif rendah. Kemudian 5. Risiko strategis. Jika tidak dilakukan transformasi SDM, posisi cash cow berpotensi bergeser menjadi dog, yaitu kondisi pangsa relatif rendah dan pertumbuhan rendah, terutama apabila produksi menurun dan SDM tidak adaptif terhadap perubahan industri energi. 6. Strategi penguatan SDM. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan program, succession planning dan regenerasi talenta, pelatihan digitalisasi dan pengembangan kompetensi teknologi, diversifikasi kompetensi menuju energi terbarukan dan ESG. Kemudian penerapan sistem kinerja berbasis KPI dan reward berbasis produktivitas. Jawaban nomor 3 poin B. Posisi PT Bumi Siak Pusako saat ini berdasarkan analisis Boston Consulting Group berbasis sumber daya manusia SDM. 1. Pendahuluan.
Penentuan posisi PT Bumi Siap Pesako dilakukan menggunakan pendekatan metrik Boston Consulting Group yang dianalisis dari perspektif sumber daya manusia. Pendekatan ini menilai dua dimensi utama, yaitu kekuatan relatif SDM dan tingkat pertumbuhan SDM dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. 2. Posisi PT Bumi Siap Pesako saat ini berdasarkan kondisi aktual dan karakteristik SDM yang dimiliki. PT Bumi Siap Pesako saat ini berada pada posisi cash cow dalam metrik BCG. Penerapan posisi tersebut didasarkan pada pertimbangan berikut. A. Kekuatan relatif SDM tinggi. Tenaga kerja memiliki pengalaman panjang di sektor hulu migas. Kompetensi teknis operasional relatif kuat dan stabil. B. Tingkat pertumbuhan SDM relatif rendah. Regenerasi dan pengembangan talenta muda belum optimal. Inovasi dan transformasi digital SDM masih terbatas. 3. Implikasi strategis posisi cash cow. Sebagai organisasi yang berada pada posisi cash cow, PT BSP memiliki kemampuan untuk mempertahankan kinerja melalui pemanfaatan SDM yang ada. Namun, apabila tidak diikuti dengan strategi pengembangan dan pertumbuhan SDM, perusahaan berisiko mengalami stagnasi dan penurunan daya saing di masa depan. 4. Rekomendasi strategis. Penguatan program regenerasi dan succession planning. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan digitalisasi. Pengembangan kompetensi baru terkait energi terbarukan dan ESG. Jawaban nomor 3 poin C, yaitu kondisi pangsa relatif rendah dan pertumbuhan rendah, terutama apabila produksi menurun dan SDM tidak adaptif terhadap perubahan industri energi. 6. Strategi penguatan SDM. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan program, succession planning, dan regenerasi talenta, pelatihan digitalisasi dan pengembangan kompetensi teknologi, diversifikasi kompetensi menuju energi terbarukan dan ESG. Kemudian penerapan sistem kinerja berbasis KPI dan reward berbasis produktivitas. Jawaban nomor 3 poin B. Posisi PT Bumi Siap Pesako saat ini berdasarkan analisis Boston Consulting Group berbasis sumber daya manusia SDM. 1. Pendahuluan. Penentuan posisi PT Bumi Siap Pesako dilakukan menggunakan pendekatan metrik Boston Consulting Group yang dianalisis dari perspektif sumber daya manusia. Pendekatan ini menilai dua dimensi utama, yaitu kekuatan relatif SDM dan tingkat pertumbuhan SDM dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. 2. Posisi PT Bumi Siap Pesako saat ini berdasarkan kondisi aktual dan karakteristik SDM yang dimiliki. PT Bumi Siap Pesako saat ini berada pada posisi cash cow dalam metrik BCG. Penerapan posisi tersebut didasarkan pada pertimbangan berikut. A. Kekuatan relatif SDM tinggi. Tenaga kerja memiliki pengalaman panjang di sektor hulu migas. Kompetensi teknis operasional relatif kuat dan stabil. B. Tingkat pertumbuhan SDM relatif rendah. Regenerasi dan pengembangan talenta muda belum optimal. Inovasi dan transformasi digital SDM masih terbatas. 3. Implikasi strategis posisi cash cow. Sebagai organisasi yang berada pada posisi cash cow, PT BSP memiliki kemampuan untuk mempertahankan kinerja melalui pemanfaatan SDM yang ada. Namun, apabila tidak diikuti dengan strategi pengembangan dan pertumbuhan SDM, perusahaan berisiko mengalami stagnasi dan penurunan daya saing di masa depan. 4. Rekomendasi strategis. Penguatan program regenerasi dan succession planning. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan digitalisasi. Pengembangan kompetensi baru terkait energi terbarukan dan ESG. Jawaban nomor 3 poin C. Mengemukakan keunggulan dan kelemahan. Keunggulan posisi COSCO berbasis SDM. 1. Stabilitas dan pengalaman tinggi. SDM memiliki pengalaman teknis yang kuat di sektor migas. Proses operasional yang sudah terstandarisasi dan mapan. Tingkat kesalahan operasional relatif rendah karena kompetensi sudah teruji. 2. Produktivitas relatif konsisten. SDM mampu menjaga keberlangsungan produksi. Kinerja cenderung stabil dari waktu ke waktu. Tidak membutuhkan investasi SDM besar untuk mempertahankan operasional saat ini. 3. Struktur organisasi solid. Pola kerja sudah terbentuk dan berjalan efektif. Hubungan kerja dan koordinasi relatif stabil. Pengetahuan tacit, pengalaman lapangan menjadi kekuatan utama.
4. Efisiensi biaya pengembangan. Karena kompetensi ini sudah dimiliki, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi untuk pelatihan dasar. Fokus dapat diarahkan pada optimalisasi kinerja. Kelemahan posisi Kesko berbasis SDM. 1. Pertumbuhan kompetensi rendah. Pengembangan SDM cenderung stagnan. Minim inovasi dan pengembangan skill baru. Kurang responsif terhadap perubahan teknologi. 2. Risiko aging workforce. Ketergantungan pada tenaga kerja senior. Potensi kehilangan knowledge jika tidak ada transfer pengetahuan. Resiko kekosongan jabatan strategis bila tidak ada succession planning. 3. Kurang adaptif terhadap transformasi energi. Kompetensi masih dominan pada migas konvensional. Kurang siap menghadapi transisi energi dan digitalisasi industri. 4. Resiko penurunan daya saing. Jika tidak dilakukan transformasi, posisi bisa saja bergeser ke kuadran DOC. Sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih inovatif dan agile. Jawaban nomor 3, yang poin D. Berikut adalah saran strategis terhadap kondisi PT Bumi Siap Pusako yang saat ini berada pada posisi Kesko dalam metrik BCG berbasis sumber daya SDM. 1. Strategi transformasi SDM dari stabil ke bertumbuh. Karena posisi Kesko kuat tetapi pertumbuhannya rendah, maka fokus utama bukan mempertahankan saja tetapi mendorong pertumbuhan kompetensi. Saran, menyusun roadmap pengembangan SDM 5-10 tahun. Kemudian menerapkan talent management system. Kemudian membuat program succession planning untuk jabatan strategis. Tujuan, menghindari stagnasi dan risiko kekosongan kepemimpinan. 2. Regenerasi dan transfer knowledge. Mengatasi risiko aging workforce yang cukup dominan di sektor migas. Saran, rekrutmen tenaga muda, engineer, data analis, SSG spesialis, program monitoring senior junior, serta sistem dokumentasi knowledge berbasis digital. Tujuan, menjaga kesinambungan kompetensi teknis perusahaan. 3. Digitalisasi peningkatan kompetensi teknologi. Industri migas saat ini bergerak menuju digital oil field dan efisiensi berbasis data. Saran, pelatihan digitalisasi operasional, implementasi HARIS dan sistem manajemen kerja berbasis data, pelatihan data analistik untuk pengambilan keputusan. Tujuan, meningkatkan produktivitas dan daya saing. 4. Diversifikasi kompetensi dan adaptasi transisi energi. Sebagai BUMD, BSP perlu adaptif terhadap perubahan energi global. Saran, pelatihan energi terbarukan, penguatan kompetensi ESG Environmental Social Governance, studi peluang diversifikasi bisnis non-migas. Tujuan, mengurangi ketergantungan pada migas konvensional. Terima kasih. Demikian video ini saya buat. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.